Hai teman-teman, kali ini kami lagi jalan-jalan ke Bandung. Yuk ikut kami melihat salah satu bangunan bersejarah di Bandung. Bangunan ini bukan cuma tempat kirim surat, tapi jadi saksi bisu perkembangan arsitektur di Indonesia yang dibangun pada tahun 1928 sampai 1931 oleh arsitek Belanda J. van Gent. Gedung kantor pos Asia Afrika Bandung termasuk dalam gaya arsitektur Indo-European yang berkembang di Hindia Belanda pada 1920-an. Gaya ini merupakan perpaduan antara arsitektur Nusantara dan modern Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis dan teknologi saat itu, yang dipelopori oleh Henry Macklen Pont dan Thomas Karsten. Di sekitar Jalan Asia Afrika, banyak bangunan peninggalan Belanda dengan gaya Art Deco, menjadikan Bandung menempati peringkat ke-9 kota Art Deco terbanyak di dunia, dan diakui oleh UNESCO pada 2014 sebagai kota dengan bangunan Art Deco terbanyak dan terlengkap di dunia. Pada tahun 1920, kota Bandung disiapkan untuk menjadi ibu kota pemerintahan Hindia Belanda. Banyak bangunan kolonial dipersiapkan untuk berbagai sarana, antara lain sarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, ibadah, perkantoran, dan hunian. Salah satu bangunan perkantoran pada masa tersebut adalah Kantor Pos Besar Kota Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 43 dan merupakan kantor pos pertama di Kota Bandung. Bangunan ini juga menjadi cagar budaya yang memiliki nilai historis. Gaya bangunan Kantor Pos Besar Bandung tampak lebih sederhana tanpa detail rumit. Mulai dari fasad depan bangunan yang memiliki kolom berbentuk setengah lingkaran, tanpa hiasan kepala tiang dan hanya terdapat unsur garis vertikal pada sisinya. Kolom dengan bentuk seperti ini mengambil dari kolom Dorik. Fasad bangunan didominasi oleh jendela-jendela yang menjorok ke dalam dengan bentuk persegi panjang dan kaca patri yang dilengkapi dengan lubang ventilasi yang hampir sama dengan Niagara Mohawk Power Building di New York. Bentuk lubang ventilasi ini berbentuk persegi dengan belah ketupat dan segitiga di dalamnya. Bentuk-bentuk vertikal, horizontal, geometris, dan zigzag banyak dijumpai di bangunan bergaya Art Deco. Kaca patri yang digunakan berwarna biru muda dan menggunakan pola bentuk-bentuk geometris yang merupakan gabungan segitiga dan persegi panjang. Pintu utama bangunan kantor pos besar Kota Bandung berjumlah 3 buah, memiliki bentuk double door berbahan dari kayu solid dengan ornamen bentuk kotak dengan garis vertikal di bagian bawahnya. Lampu yang terdapat pada bagian main entrance berbentuk persegi dengan garis-garis horizontal pada bagian sisinya. Penggunaan bentuk persegi dan horizontal termasuk ke dalam bentuk geometris yang merupakan salah satu ciri dari gaya Art Deco. Pada tampak samping bangunan terdapat tonjolan dinding berbentuk geometris yang berada di atas pintu. Tonjolan tersebut berbentuk persegi panjang dan segitiga pada bagian atasnya. Bentuk seperti ini memiliki kemiripan bentuk order Pantheon di Roma yang berlanggam Romawi klasik. Langgam Art Deco sendiri mengambil bentuk order pada arsitektur Yunani Romawi kuno untuk digunakan sebagai dekorasi. Balkon pada bangunan kantor pos berbentuk geometris yang dilengkapi dengan ornamen berbentuk chevron yang menempel pada balkon. Ornamen ini juga dijumpai pada bangunan Sand Spring Museum di Oklahoma yang merupakan salah satu bangunan yang berlanggam arsitektur Art Deco di Amerika. Tiang bendera pada bagian fasad utama bangunan kantor pos besar mencirikan bangunan kolonial yang dibangun pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Memiliki kemiripan dengan tiang bendera pada bangunan Shop and Building di Afrika. Penerapan unsur garis horizontal yang berulang pada dasar tiang menunjukkan ciri-ciri dari Art Deco. Atap dari bangunan utama kantor pos besar Kota Bandung memiliki bentuk atap perisai double gavel dengan teritisan pendek dan memiliki banyak ventilasi. Bentuk atap seperti ini tidak termasuk ke dalam ciri-ciri Art Deco, namun atap tersebut merupakan ciri dari arsitektur tropis basah. Bentuk menara kecil yang terdapat di kedua sisi puncak atapnya mempunyai kemiripan dengan bangunan Duke Energy Building di Amerika yang berlanggam neoklasik. Kolom yang terdapat pada lobi memiliki hiasan dekoratif yang berbentuk kotak-kotak berundak seperti piramida zigurat pada masa Mesoamerika. Bentuk ini diterapkan juga pada interior dari bangunan film Center Building di New York, yang merupakan salah satu bangunan berlanggam Art Deco. Langit-langit pada bangunan kantor pos besar sangat tinggi. Hal ini merupakan ciri khas bangunan kolonial karena dipengaruhi oleh iklim tropis.
Langit-langit kantor pos didominasi oleh bentuk balok yang tersusun secara horizontal dan vertikal. Jenis lampu yang digunakan berbentuk kubah yang menghadap ke bawah dengan material stainless steel. Bentuk dan material yang sama pada lampu ini memiliki kesamaan dengan Ranger Art Deco style satin chrome yang merupakan salah satu lampu bergaya Art Deco. Kaki bangunan pada sisi depan dan samping bangunan utama berwarna hitam dengan ornamen garis-garis horizontal. Memiliki kesamaan dengan kaki bangunan pada Coca-Cola Company di California yang bergaya Art Deco. Kesimpulannya adalah kantor pos besar Kota Bandung menggunakan langgam Art Deco. Jenis langgam Art Deco yang digunakan pada bangunan ini termasuk ke dalam streamline deco. Hal ini terlihat dari banyaknya permainan bentuk-bentuk geometris seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan garis-garis vertikal dan horizontal pada fasad dan ornamen di dalamnya. Selain itu, ada beberapa bagian menggunakan langgam klasik seperti kolom pada bagian fasad. Nah, teman-teman, gak cuman Kota Bandung yang punya banyak bangunan arsitektur bersejarah, tapi di Jakarta juga punya loh. Kami akan lanjut jalan-jalan ke salah satu bangunan tua yang dulunya jadi pusat komunikasi penting di Batavia. Yap, ini dia, Pos Blok Jakarta atau yang dulunya dikenal sebagai Gedung Filateli, yang terletak di Jalan Pos nomor 2 Pasar Baru, Jakarta Pusat, dekat dengan kawasan Pasar Baru dan Kali Ciliwung. Dibangun pada tahun 1860, gedung Pos Blok pada masa itu masih bernama Pos Telepon and Telegraph. Sesuai dengan fungsinya, yang melayani pos, telepon, dan telegram sejak tahun 1860-an. Kemudian, pada tahun 1913, gedung ini dipugar oleh arsitek asal Belanda Van Hoytema, yang prosesnya memakan waktu sampai tahun 1929, dan dikenal sebagai gedung PTT Pasar Baru. Lalu, pada tahun 1963, Soekarno meletakkan batu pertama peresmian gedung pos baru yang disebut Gedung Pos Ibu Kota GPI. Saat ini, gedung tersebut telah direvitalisasi menjadi ruang kreatif dan dikenal sebagai Pos Blok Jakarta. Walaupun telah direvitalisasi, namun ia tetap mempertahankan karakter arsitektur aslinya sambil difungsikan untuk kegiatan seni, komunitas, dan bisnis anak muda. Meskipun tampilannya lebih modern, bangunan ini masih menyimpan banyak cerita dari masa kolonial. Secara arsitektural, bangunan ini merupakan perpaduan antara gaya Art Deco awal dan Indis arsitektur atau arsitektur kolonial Hindia Belanda yang disesuaikan dengan iklim tropis. Dari tampak depan, kita bisa langsung mengenali gaya Art Deco awal lewat permainan garis vertikal dan horizontal pada fasad, serta bentuk bangunan yang simetris dan geometris. Kolom pada fasad gedung pos blok tetap dipertahankan dari bentuk, material, dan warnanya. Kolom berjejer dua yang berhimpitan ini biasa ditemukan pada bangunan kuil Yunani kuno yang disebut sebagai dipteros. Secara bentuk, kolom ini bisa digolongkan ke dalam kolom Tuscan. Hal ini juga didukung dengan ciri gaya arsitektur kolonial transisi yang sudah tidak lagi menggunakan kolom Doric dan Ionik pada dalam desainnya. Atap pada bangunan pos blok masih mempertahankan aspek bentuk, material, dan warnanya. Bentuk atap dominan menggunakan bentuk atap pelana dengan masa sayap kanan dan kiri menggunakan atap perisai dan menggunakan konstruksi tambahan sebagai ventilasi pada atap atau dormer yang banyak dipakai pada gaya arsitektur kolonial transisi. Pintu masuk utama dilindungi oleh kanopi yang dilengkapi ventilasi udara. Di atasnya terdapat kaca patri berbentuk setengah lingkaran, dihiasi dengan 4 finial kecil berwarna coklat yang menjadi detail menarik pada fasad bangunan. Beberapa pintu masih dipertahankan, ada yang dari segi aspek bentuk, material, dan warnanya yang masih dipertahankan. Namun, ada juga yang telah mengalami perubahan warna. Banyak pintu yang telah mengalami pergantian, baik dari segi bentuk, material, maupun warnanya. Pergantian ini dilakukan karena adanya kebutuhan fungsi komersial, terutama dalam sebuah restoran yang membutuhkan pintu transparan untuk memberikan kesan mengundang kepada pengunjung. Ciri khas arsitektur tropis terlihat dari penggunaan atap tinggi, plafon besar, serta ventilasi silang yang membuat ruangan tetap sejuk. Denah bangunan juga memanjang dari utara ke selatan, karakter umum bangunan kolonial di Indonesia. Di bagian interior, langit-langitnya dibuat sangat tinggi dengan balok-balok horizontal dan vertikal yang dicat putih polos, sama seperti dinding sekitarnya.
Meski kini fungsi bangunan telah berubah dari kantor pos menjadi ruang publik, revitalisasi ini tetap menjaga elemen-elemen historis dan menjadikannya sebagai bagian penting dari wajah kota Jakarta. Setelah kami melihat kedua bangunan bersejarah, adanya perbedaan mendasar terletak pada fungsi dan gaya desain. Kantor Pos Bandung memiliki elemen kuat, art deco geometris, namun tampil lebih sederhana dan efisien. Oleh karena itu, bangunan ini lebih tepat disebut sebagai varian streamline deco, yaitu gaya art deco akhir yang lebih ramping, bersih, dan fungsional. Sedangkan Pos Blok menggunakan art deco kolonial yang ditandai dengan simetri yang kuat. Simetri ini bertujuan untuk menciptakan kesan harmoni, keseimbangan, kekuatan, dan keindahan sesuai dengan pandangan dunia pada masa itu. Pos Besar Bandung lebih menekankan pada fungsi historinya sebagai kantor pos, sedangkan Pos Blok lebih berfokus menciptakan ruang dinamis dan menarik bagi pengunjung. Nah, itu dia hasil menjelajah kami di Bandung dan di Jakarta. Teman-teman juga bisa mengunjungi bangunan tersebut karena bersifat publik. Terima kasih sudah menonton.